Siap Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Bapak Ibu, semua pelayan Tuhan, tidak boleh ada yang di luar, semua di dalam. Kita menikmati perasaan suasana yang memang keadaan panas, yang membuat kita tidak tenang. Tetapi tahukah saudara bahwa saat ini Yesus sementara menghadapi tekanan yang luar biasa di Jumat Agung ini, malam Jumat Agung ini, sampai sudah pagi ini, saudara. Dan kita akan lihat, saudara, yang dikasih dalam firman Tuhan ini. Saya siapkan firman Tuhan ini, saudara. Dan firman Tuhan ini tidak terlalu banyak saya ambil dari ayat-ayat yang lain. Saya hanya ambil dalam Matius pasal 26 ini. Matius pasal 26. Dalam Matius pasal 26 ini ada lembaga Alkitab ada mencatat, saudara, ada 10 perikop di sana. Dan 10 perikop ini benar-benar Tuhan mengajarkan kita untuk kita harus mengerti, kita harus insaf. Sebab pada saat Petrus dia dengan gebu-gebu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku akan mati bersama, walaupun aku akan mati sekalipun. Yesus bilang kepada dia, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu tinggal cuma berapa jam saja. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu genapi. Dan saudara, kenapa sampai Petrus tak kuat? Karena Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, lihat iblis sementara menanti engkau, tapi aku telah berdoa kepada engkau. Jadi saudara, percaya atau tidak, kita semua dalam penantian. Kita semua dalam pemurnian. Tetapi ada pribadi yang mendoakan saudara. Kalau kita insaf dari semua dosa yang kita lakukan, saudara, kita harus insaf dan kita harus menyadari saudara-saudara kita yang lain. Amin. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita dan kita tidak bisa main-main. Kita harus serius dengan hidup ini. Karena Yesus serius dengan kita. Kalau dia tidak serius, dia tidak mungkin jadi manusia. Karena dia di surga sudah cukup enak, sudah cukup luar biasa, dia disembah, dia dipuji, dia diagungkan. Tetapi kenapa dia mau ambil rupa seorang manusia, dia mau datang sebagai seorang yang lebih hina dari manusia. Dan itu sebabnya karena dia lebih hina, dia menerima semua tindakan penghinaan itu bagi dirinya sendiri. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-75 dari pembacaan kita ini, saudara, yang adalah ada 10 pasal itu, saudara. Ini semua menceritakan dan sampai ayat pasal yang ke-27 dan seterusnya pasal-pasal yang lain cuma menceritakan pribadi Yesus yang luar biasa ini, saudara. Dan Yesus melakukan semuanya itu, Tuhan, dalam keadaan yang sadar. Dia mengalami semua penderitaan, hinaan itu sudah tercatat, sudah dia tahu akan terjadi demikian, dan dia melakukan itu dengan kesadaran penuh dalam hidupnya. Dia tidak bilang, oh saya tidak tahu, saudara. Tapi semua yang nantiannya, yang fitnah, pelokan, sindiran, bahkan saudara, hujatan dan cambuk yang datang bagi dia, dia telah tahu semuanya itu. Dan dia hadapi dengan apa? Kesadaran penuh, saudara. Kesadaran penuh. Mari kita lihat, saudara, dalam Matius pasal 26 ayat 31 saja. Tapi saya minta saudara-saudara baca ini semua, karena nantinya saudaraku yang kekasih, Jumat Agung, Jumat malam, di mana saat itu semua murid-murid tergoncang iman mereka. Saat itu, saudara, berarti satu peristiwa yang bukan main-main, bukan kita hadapi itu dengan siapkan minuman keras, siapkan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk setelah selesai Jumat Agung kita hura-hura, kita saudara. Haleluya. Itu Jumat Agung, Jumat untuk memperingati saya dan saudara betapa Tuhan menebus engkau, bukan dengan cara yang main-main, bukan dengan cara yang bukan dengan cara yang sengaja, tapi dengan cara yang serius untuk dia menebus saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita membacakan bersama-sama firman Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan menghukum gembala dan kawanan domba itu akan terberai-berai. Ya, saudaraku yang kekasih, kita lihat lagi dalam nubuatan, saudara, kita lihat dalam nubuatan di situ Sakaria pasal 3 ayat yang ke-17. Kita lihat karena ini nubuatan dan Yesus lagi kembali nubuatan itu. Wow, kita punya Tuhan luar biasa. Coba tolong baca Bapak Urbanus. Sakaria pasal yang ke-13 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ya, jadi saudara, ini nubuatan dari nabi yang kecil, Nabi Sakaria. Kita menubuatkan itu. Dan saya percaya saudara, Yesus lakukan semua disebab dia mengenapi semua nubuatan para nabi yang ada dan kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, malam Jumat Agung adalah malam penuh dengan kesedihan dan kegentaran dan kegelisahan hati. Kita lihat saudara dalam Matius pasal 26 ini ayat 27, 37 sampai 38. Tolong bacakan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia bersedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Iya, saudara. Ini perasaan Yesus pada saat itu. Dia bawa Petrus dan anak-anak Zebedius. Lalu boleh menolong, bantu dia dalam doa. Tapi pada saat saudara dia berdoa, tinggalkan mereka sejauh lemparan batu. Dia doakan mereka, dia berdoa di sana. Waktu dia kembali, saudara, dia mendapati mereka yang bantu dia, sokong dia di dalam doa. Apa yang dia hadapi, dia datang ketika mulai tertidur. Yesus kenapa mengalami hal ini? Karena dia manusia 100%. Tapi kalau dia Allah 100% tidak mungkin dia alami hal ini. Amin. Amin. Dia betul manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, saudara, anak manusia yang sempurna. Makanya dia mengalami hal ini. Kita lihat lagi yang kedua, saudaraku. Malam Jumat Agung adalah malam pergumulan. Malam pergumulan yang berat yang mengakibat dalam pergumulan itu Yesus punya berdoa yang sungguh-sungguh mengakibatkan saudara tetes-tetes keringat bagaikan darah yang menetes ke bumi. Kita lihat saudara yang dikasih dalam Matius 26 ayat 29, 39 dan juga 42 dan 44. Jadi langkah saja, tolong Bapak baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang selanjutnya dan 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. 44. Ia membiarkan mereka tidur di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, kita lihat Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 42 dan 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ayat yang selanjutnya 2. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan saudara,
malaikat dari surga datang untuk memberikan kekuatan. Karena pada saat itu dia tidak kuat. Saudara, kaum manusia yang seperti normal seperti saya, macam saudara bapak ibu sekalian, saudara itu dari sore hari itu dia sudah tidak makan apa-apa. Dia sudah tidak makan apa-apa. Lalu malam perjamuan, dan pada saat dia ada di Taman Getsemani, saudara itu betul-betul dalam keadaan yang sangat lemah. Bagaimana kalau saudara dalam keadaan lemah tubuh? Apa yang saudara? Baru lemah tubuh dalam arti masalah yang akan datang, persoalan yang akan datang, yang dia akan tidak bisa lari, dia tidak bisa menolaknya. Makanya dia bilang, Bapak, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi itu jangan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Doa yang sama 3 kali dia ulang-ulang dia katakan itu. Saudara, dia katakan itu, saudara. Nah, kita lihat, saudara, setelah yang berikut, saudara, malam Jumat Agung adalah malam pengkhianatan. Malam pengkhianatan dan malam penyangkalan akan Tuhan Yesus. Itu malam itu, saudara. Mari kita lihat, saudara, yang ketiga, Matius 26 ayat 48 sampai 50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera dia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, itu malam pengkhianatan terjadi. Nah, pengkhianatan ini kalau dari luar tidak apa-apa. Tapi orang yang saudara kasih, dia anakmu, dia istrimu, dia suamimu, dia temanmu yang dekat, tapi berkhianat kepada engkau. Dengan khianat itu dia apa? Dia mencium Yesus. Lebih baik teguran yang keras daripada teman yang datang dengan ciuman tetapi dia menikam kemudian. Amin. Lebih baik teman yang datang dengan teguran yang keras bagi kita supaya kita diperpahami daripada teman yang datang dengan ciuman tetapi setelah dia menusuk kita dari belakang. Yesus demikian. Yesus demikian mengalaminya, saudara. Terus saya bawa saudara sehingga saudara betul-betul mengerti bahwa Jumat Agung, malam Jumat itu malam yang bukan enak dirasakan, bukan malam pergumulan yang biasa-biasa, bukan malam yang senantiasa seperti orang yang hura-hura di tempat santai, mabuk-mabukan dan pesta pora di sana, dan menjelekan orang lain dan berusaha mencelakakan orang lain. Tapi malam itu bagi Yesus malam yang sungguh-sungguh. Dia mengerjakan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya, bukan juga untuk kepentingan surga, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Yang keempat, saudara, malam Jumat Agung adalah malam pengadilan, fitnaan, bahkan segala hal di situ mereka lakukan, saudara. Matius 26 ayat 59 sampai 68. Kita lihat di sana, saudara. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merumbuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang
di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Terus dan berkata, ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Untuk apa kita memerlukan saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Ya. Bagaimanakah pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Ludahi mukanya, lalu apa lagi? Meninjunya. Ya, terus orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakanlah pada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Bayangkan saudara, itu malam yang Yesus hadapi. Dia raja, dia Tuhan, tapi mereka melepaskan pakaiannya. Mereka pakai pakaian ungu yang saya pakai satu. Itu ungu berbicara tentang pakaian kerajaan. Lalu mereka mulai sujud menyembah, berikan mahkota, bukan mahkota emas, tapi mahkota di kepalanya. Lalu mereka memukul kepalanya, mereka meludahi mukanya, mereka menunjuk mukanya, dan mereka sujud menyembah dia. Saudara, mungkinkah saudara adalah orang-orang seperti itu? Kekristenan saudara mungkinkah sama seperti mereka yang ludahi mukanya? Mungkinkah kekristenan saudara yang saudara lakukan, saudara memberikan mahkota dulu di atas kepalanya, saudara pukul dia, saudara tinjuk dia, dan saudara katakan coba terkas apa yang pukul engkau. Bayangkan saudara, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Engkau dengar, tunggu saja hukuman Tuhan turun atas engkau. Jangan jadi orang Kristen yang terus melakukan dosa dan senantinya di dalam dosa. Oleh karena dosalah Yesus harus datang tebus. Satu orang pribadi namanya Adam, dia membawa dosa ke dunia. Tapi satu orang pribadi yang tidak bercela Yesus, manusia yang sempurna, dia datang untuk apa? Menebus dosa itu. Sehingga kita kembali kepada ciptaan awal. Ciptaan awal itu yang apa? Kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya, hai orang Kristen, hai anak Tuhan, dengar, masuk surga itu tidak gampang. Bukan setelah engkau percaya baptis, lalu setelah itu saudara melayani Tuhan, lalu itu selamat. Saudara, belum tentu. Belum tentu saudara. Itu tolong anak-anak kecil, perhatikan mereka, jangan mereka dijaga. Iblis sudah tinggal diam hari-hari terakhir ini saudara. Serangan balik tetap ada, karena yang bekerja hari-hari terakhir ini bukan bawahan, tapi ini prajurit, ini perwira, bahkan perwira tinggi yang sementara bekerja untuk membuat saudara mengalihkan fokus saudara, mengalihkan saudara kehidupan saudara yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu, mengalihkan untuk saudara hidup dalam dunia ini, untuk ikut dunia punya mau, untuk ikut dunia punya keinginan. Karena Alkitab katakan saudaraku, yang siapa yang masih bergaul dengan dunia yang dia jadikan dirinya musuh Allah. Saudara, saya percaya tidak seorang pun yang kuat yang bisa menghadapi Tuhan. Tidak seorang bangsa manapun, suku bangsa manapun yang bisa berdiri melawan Tuhan. Seandainya kalau Tuhan mau buat keselamatan terjadi bagi Kepulauan Tanimbar ini, tidak ada satupun kampung, tidak ada satupun marga, tidak ada satupun kekuatan yang bisa dapat menghalanginya. Saudara aku yang kekasih, saudara tahu keselamatan satu orang saja itu surga bertepik sorak. Tapi satu orang mau diselamatkan ini bukan hal yang mudah. Memang gereja tidak menyelamatkan, tapi kalau gereja itu adalah wadah di mana mengajarkan kebenaran di situ, saudara harus ada di wadah yang tepat, sehingga anggur yang baru itu tidak terbuang. Tapi kalau saudara ada di kirbat yang lama, anggur yang baru datang, pasti apa? Dua terbuang, habis. Berarti dalam arti tidak selamat. Amin? Tidak selamat. Itu sebabnya Bapak apapun terjadi, Mama apapun terjadi, saya tetap bertahan. Saya telepon nanti hari Minggu kita ibadah pagi di sini, lalu ibadah perayaan Paskah itu dilarang. Jadi nanti tunggu di perempatan, di pertigaan sana.
Kita akan tunggu singgah dan ambil. Saya akan lakukan itu, Bapak. Haleluya. Amin. Saya percaya satu orang saja berdiri, Yesus sendiri berdiri untuk penyelamatan seisi dunia terjadi. Apalagi saudara, saya percaya Dia telah memberikan kuasa dan tenaga bagi kita untuk kita berdiri bagi kampung kita berdiri bagi warga kita berdiri bagi apa? Bagi kecamatan kita berdiri bagi kabupaten ini. Saya percaya nubuatan terjadi bahwa tanimbar akan digoncangkan, tapi orang menang ada di dalam yang berdoa di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan buat yang berbeda. Amin. Tuhan akan bikin perbedaan yang besar, dan saya percaya dalam waktu yang singkat akan terjadi goncangan keselamatan, goncangan orang-orang untuk hal bertobat akan terjadi, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya katakan bagi kita semua. Mari saudara, kita serius dengan Tuhan, karena Tuhan serius dengan kita. Sekali melangkah, sekali jadi murid. Jangan seperti dengan Yudas yang berkhianat. Jangan seperti dengan Petrus yang pada akhirnya menyangkal. Aku tidak pernah mengenal engkau. Dia kutuk dirinya sendiri, dan dia sumpah bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Jangan jadi orang Kristen seperti begitu. Itu saudara pasti binasa, saudara. Haleluya. Yang ke berapa sekarang, saudara? Yang kelima, malam Jumat Agung adalah malam penyangkalan. Malam penyangkalan yang luar biasa terjadi. Tadi saya sudah singgung, saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke 74. Tolong bacakan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah air. Pada saat itulah apa yang Yesus bilang di Taman Getsemani terjadi. Berapa jam kemudian? Bukan satu hari. Bapak Ibu, Nona dan Nyong, bukan satu hari, bukan satu minggu baru terjadi. Dalam waktu beberapa jam saja itu terjadi. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, keputusan kita untuk melayani Tuhan, keputusan kita untuk tetap ikut Tuhan sampai akhir hidup, saudara. Alkitab katakan siapa yang setia sampai akhirnya akan apa? Selamat. Berarti ada orang yang tidak setia sampai pada akhirnya, yang akan terhambat di jalan. Yang akhirnya terlambat oleh keinginan dunia. Dia terhambat oleh pekerjaan usaha dan semua harta dunia ini, sehingga dia tidak akan sampai kepada tujuan. Amin. Tapi Alkitab katakan, carilah dahulu kerjaan surga dan kebenarannya. Semua yang orang tidak mengenal Tuhan cari, itu akan ditambahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Itu kebenaran yang tidak bisa disangsikan, saudaraku. Yang keenam, saudara, ada 7 hal penting yang Yesus alami untuk melakukan semuanya. Jumat Agung seperti pagi ini. Sekali lagi, Jumat Agung seperti pagi ini, Yesus dibawa ke Pilatus dalam keadaan apa? Terbelenggu dengan rantai. Jahat apa sekali sampai orang bawa Yesus dengan tangan yang terbelenggu dengan rantai. Bayangkan saudara, Matius 27 ayat 1, 2, dan 11. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. 11.
Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Saudara, Yesus tidak sombong kali, harus belum tahu beta ini gembala kan, harus belum tahu beta ini kan pendeta kan, harus belum tahu beta ini majelis kan, nah saudara, harus belum tahu beta pemuda kan, pemuda di gereja Betel Indonesia Hatiamba kan, belum tahu beta pemuda yang luar biasa saudara. Tidak perlu engkau tunjukkan engkau pemuda-pemudi yang luar biasa, sikap hidupmu dan cara bicara, amin, dengan cara mengatasi masalah itu orang akan tahu siapa dia. Kan Pilatus katakan engkau adalah apa? Raja orang Yahudi itu. Engkau kanak-kanak. Engkau sendiri yang berkatakan. Dia tidak promosi dirinya sendiri. Haleluya. Jangan promosi diri saudara. Yang saudara promosi adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena dia betul-betul raja. Dia betul-betul Allah. Dia betul-betul semua janji dia akan genapi, dia akan datang pada kali yang kedua. Dan pada saat itu saudara, kita lihat pada saat itu Yesus bilang, kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang dalam awan disertai dengan malaikat-malaikat. Itu kan juga tertulis saudara, ada nubuatan itu, dan itu setelah digenapi saudara, ku yang kekasih. Yang ketujuh saudara, ku yang kekasih, Jumat Agung seperti saat ini Yesus diolok-olok dan dipermainkan, sangat dipermainkan dan dipermalukan saudara. Hari seperti jam sekian, jam sekarang sudah jam 10:30 ya? 10 Atau 10:30? jam 10 Iya. Jam 10:09. Haleluya. Saat seperti ini Yesus sementara ada dibawa ke pengadilan. Dia diolok dan dia semua di sana. Mari kita Matius 27 sampai 31. Kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengancam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam wahai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Iya, saudara, kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus itu waktu di mana yang ketujuh ini saudara. Jadi semuanya ini ada 7 hal di atas. Halnya ini berarti 7 hal yang di atas yang saya sudah sampaikan saudaraku, yang kasih pada malam Jumat Agung dan juga pada pagi siang Jumat seperti begini saudara. Itu semua dilakukan dilakukan oleh Yesus. Seperti dengan nubuatan. Mari kita baca dalam Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Yesaya Dia lakukan ini semua bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan saya dan saudara. Tolong bacakan Yesaya 53 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memuting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman yang terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya, sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulang. Ya, jadi saudara, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi 7 hal ini semua Yesus lakukan demi saya dan saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ada 3 kata. Dengar baik, hanya ada 3 kata yang Yesus sampaikan bagi saya dan saudara. Semua penderitaan aniaya yang tadi saya sudah baca 7
hal di atas, saudara. Itu semua Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Cuma ada 3 kata yang dia sampaikan bagi saya dan saudara. Dan kata itu adalah, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita sebenarnya. Ada 3 kata itu. Tapi ada permintaan daripada dia bagi kita yang mengasihi dia. Ada permintaan bagi saya dan saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dia bilang apa di sana? Ini permintaan. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Bisa? Amin. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Dan ini dia tidak minta saudara punya harta. Dia tidak minta saudara punya uang. Dia tidak minta saudara punya jabatan. Dia tidak minta saudara punya uang. Dia tidak minta saudara untuk melakukan hal yang berat. Cuma dia bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudara, aku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan kita. Dia tidak perlu dibela. Karena dia tahu bagaimana untuk dia dilepaskan dari semua tuduhan itu. Sebab dia harus mati. Dia harus mati, saudaraku yang kekasih. 3 hari di dalam dunia orang mati. Setelah itu dia bangkit kembali. Tanda kemenangan nanti hari Minggu kita akan lakukan itu, kebangkitannya. Itu tanda kemenangan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Dan saudara, itu digenapi di dalam firman Tuhan yang dia berkata begini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Tolong bacakan bagi kita, saudara. Tolong bacakan bagi kita bahwa aku mengasihi kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. terus 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Itu Tuhan kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga dia mengutuskan anaknya untuk mengalami semua penderitaan yang seharusnya saya dan saudara mengalami. Tadi 2 permukaan, saudara, sebenarnya kita yang layak untuk menerima siksaan, menerima pukulan, menerima hinaan, menerima ludani. Tapi dia berdiri untuk membela kita. Amin. Betapa luar biasa, saudara yang kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya sentil sedikit, saudaraku yang kekasih. Saudara, Yesus waktu 3,5 tahun dia bekerja, dan banyak hal yang dia lakukan. 5.000 orang dia beri makan, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kurang lebih 10.000 lebih yang dia kasih makan pada saat itu. 10 orang pun dia sembuhkan. Banyak yang tuli buta dapat melihat dan dapat mendengar. Banyak yang lumpuh berjalan, saudara. Banyak hal yang dia lakukan. Saya percaya, saudara, saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia tolong saudara tepat pada waktunya. Saudara punya masalah, berarti ada untuk saudara. Saudara punya hal-hal yang memerlukan pertolongan, dia ada bagi saudara. Tetapi pertanyaannya, waktu dia tergantung, saudara ada di mana? Waktu dia tergantung sendirian di atas kayu salib, saudara ada di mana? 5.000 laki-laki yang makan, belum termasuk perempuan, yang dia memberikan mereka makan sampai kenyang. Ada di mana waktu dia ada di kayu salib sendirian di sana? Ada di mana 10 orang kusta waktu dia terbangun di sana, mana mereka? Jangan cari Tuhan cuma karena kebutuhan, malah mendapat kebutuhan saudara tinggalkan dia. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang cuma cari Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita, lalu
dia ada di sana. Dia ada di sana, perempuan-perempuan yang seringkali punya hati untuk melayani. Kaum pria di mana? Renungkan kembali apa yang kita makan minum ini. Hidup ini telah dibeli dengan harganya lunas. Bukan cicilan, bukan kredit, lunas dibayar. Hidup saudara bukan saudara mengatur diri saudara sendiri, tapi saudara menjadi milik Tuhan. Dan hidup saudara harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan cuma karena pekerjaan, jangan cuma karena istri, jangan cuma karena suami, jangan cuma karena anak, lalu saudara menghambat pekerjaan Tuhan. Saya bicara ini penting sebagai hamba Tuhan. Saya sampaikan bagi kita semua. Rasakan penderitaan Yesus. Dan janganlah tinggalkan dia. Janganlah tinggalkan masalah kalau masalah itu datang. Karena Yesus berkata demikian, jikalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku kamu di hadapan Bapa-Ku di surga. Jikalau kamu takut mati karena aku, kamu akan kehilangan. Kamu tidak akan masuk, tapi kalau kamu mati karena aku dan pekerjaanku, pasti hidup kekal kamu dapat. Mari kita tunduk kepala, para muslim maju ke depan. Ada waktu kekuatan saudara telah dibeli pakai untuk melayani Tuhan. Atau waktu sedemikian rupa negara berikan engkau tugas, tapi ada tugas dari surga bagi saudara. Tugas itu saudara harus jalan sama-sama paralel. Jangan saudara utamakan yang lain daripada pekerjaan Tuhan. Saya pandang saudara hari ini semua remaja pemuda, dewasa muda,